Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal muhtaramin, jamil hadirin bila hadirat, wa nakhusu bidikri fadilata syekhina Al-Habib Ali bin Umar As-Sekaf wa hadrati syekhina Al-Ustad Mahmud wa Duriyatahu At-Talablahu umurahuma wa umurahum fi sihatin wa afiyah wa barakatin wa sa'adah hatta nilna min barakatihima wa barakati duriyatihima. Amin Allahumma amin. Jamil hadirin al-mukarram, as'adallahu lana wa lakum wa ja'alana wa iyyakum fi itamati kulli khairin. Semoga kita semua diberi kelancaran, diberi keberkahan, diberi keistiqomahan. Amin Allahumma. Diberi kesuksesan fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wassallimna min virus corona. Amin Allahumma. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Shadiqul wa'dil amin. Ya Allah ya kafi akrimna lisufi adilana ya wafi bibarakatil habib lutfi bibarakatil habib lutfi. Ya Allah tu taufik alimna bitahqiq wa syurna bisabiq wa syekhuna iftasiddiq wa syekhuna iftasiddiq. Ya Allah ya Ghufran ighfir lana ya Rahman asid lana ya Hannan fil jannati padang bulan fil jannati padang bulan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Shadiqul wa'dil amin. Mudah-mudahan dengan barokah qasidah Diyaul Hijjah kita semua diberi padang hati, diberi adem ayem tentrem manahipun, diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, diberi keberuntungan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Kita melanjutkan ngaji kitab takrib nggih. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jam pinten niki? Tasih sonten nggih? Insyaallah belum terlalu larut malam. Meskipun kita sambil ngantuk-ngantuk, justru itu nikmatnya ilmu di situ. Mugi-mugi dados ilmu semanfaat barokah.
Kitab ahkami toharoti utawi iku kitab mertelaaken pira-pira hukume sesuci. Wal kitabu utai maknane kitab lugotan ing dalam cara bahasa iku masdarun masdar bi maknan dhammi kelawan makna ngumpulake. Wal jamilan tegese ngumpulake. Wastilahan lan utai maknane alkitab ing dalam cara istilah iku ismun aran li jinsin kedhe jenis minal ahkam sing berpera hukum. Amal babu anapun taibab iku fasmun mongko aran linaan kedhe werna lima caden perkara dakhul kang mancing apa matah tadaikal jinsi ing dalem ngisor-ngisore mengkon-kono rupane jenis. Wat taharatu tai maknane taharah bi fatit ta'i kelawan dimaca fatatae lugotan dalam cara bahasa iku anantu fatu bersih. Wa ma syar'an anapun tai maknane taharah ing dalam cara syariat iku fafia mengko iku tetep ing dalem maknane taharah syar'an tafasiru tai pira-pira rinci-rinci kasiroten kang akeh. Minda iku setengah saking tafsir kolum tai dawe para ulama rupane fi'lu manglakoni perkara terus tabau kang amrih den menangaken biklawan ma apa salatu salat. Ai min mudin tegese wudu wa guslana atus atayang min lan tayamu izalatin najasatan lan ngilangin najis. Amat tuharata anapun tawi tuharah bidomik lan dinuju domatoe iku fasmun mengko iku aran li bagiatil mai ketwis karine banyu. Pun. Ini kita pelajari pelan-pelan ya. Jadi kalau dalam kitab ini itu diawali dengan toharo dengan makna kalau secara bahasa Arab berarti kebersihan, kalau dalam makna ahli fikih itu sesuci, dibersuci meskipun dari kalau kebersihan secara makna bahasa meskipun membersihkan sesuatu yang suci. Kalau dalam makna syariat lebih khusus, tidak hanya membersihkan tapi mensucikan. Nah, kenapa kok diawali dengan toharo? Sebab toharo itu sebelum orang mau melakukan sholat itu ya harus sesuci. Jadi urutan babnya itu awalnya ibadah. Jadi ada ibadah, ada sholat, ada puasa, zakat, haji, korban, akikah, itikaf dan seterusnya. Nah untuk bisa sholat itu berarti harus ada perantaranya, yaitu adalah sesuci atau ada wudhu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Nah itu. Nah baru setelah urusan ibadah, urusan muamalah, urusan perut. Kalau dalam bahasa kita ya urusan pekerjaan. Baru kalau perut sudah kenyang, urusannya sebawahnya perut, yaitu munakahah, tentang pernikahan. Setelah syahwat perut, kemungkinannya dua. Kalau syahwat perut sudah terpenuhi, perut sudah kenyang, kemungkinannya dua. Kalau enggak syahwat sebawahnya perut menguat, ya tidur. Kemungkinannya dua. Salam Nabi Muhammad. Nah, dari situ kemudian baru kalau sudah syahwat sebawahnya perut, baru urusan kaki atau kriminal, kejinayah. Nah, kalau diteruskan, ada yang mengawali tidak dari toharoh, tapi langsung sholat. Kayak kitab Fathul Mu'in itu kitab sholat, baru nanti di dalamnya bahas sesuci. Karena apa? Ya melihat makosidnya, memang tujuan utamanya sholat. Sesuci itu perantara. Ada yang melihat, justru karena perantara, ya harus didahulukan. Karena mestinya wudhu dulu baru sholat. Nah itu cara penyajiannya seperti itu. Maka ada satu keterangan, miftahul jannati as-sholatu. Kunci supaya orang itu bisa masuk surga adalah dengan sholat. Nah wa miftahus sholati at-tuhuru. Kuncinya orang itu bisa sholat adalah yaitu harus suci. Harus suci. Nah kalau kita melihat penjelasan-penjelasan para ulama itu ada pembahasan mengenai sesuci itu ada dua. Ada sesuci yang secara ainiyah, ada sesuci yang secara hukmiyah. Ya kayak wudhu itu kan nggak ada najisnya. Memang nggak ada bentuk fisiknya. Kalau najis ainiyah, kalau sesuci yang ainiyah itu ada fisiknya. Mana yang terkena najis, yaitu yang kita sucikan. Nah, ada yang secara hukmiyah, kayak wudhu. Nah, sebenarnya lebih daripada itu adalah penyampaian para ulama itu membahas juga sesuci yang tidak hanya sekedar secara dohir. Jadi kalau secara dohir, sesuci ya wudhu, tayamum, mandi, dan menghilangkan najis. Jadi kalau
secara ilmu tasawuf, sesuci itu berarti menyucikan hati. Ya, menghilangkan sifat-sifat yang tercela. Iri, benci, ambisi, emosi, gengsi. Menghilangkan sifat-sifat seperti itu. Dan menghiasi diri dengan akhlak al-karimah. Ya, sabar. Ya, ketika kita ngaji sabar. HP-nya kita letakkan dulu. Gitu. Kita fokus ngaji. Kalau Nabi Muhammad. Ngantuk-ngantuknya ya kita tahan dulu. Ya Allah, guys, santai mawon nggih, mboten apa-apa ngantuk ini nggih rezeki dengan kali menikmati suasana. Nah, itu dalam ilmu tasawuf ada namanya toharoh batiniyah, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Semoga-moga kula jenengan sami diselamatkan dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit secara zahir. Amin Allahumma. Nah, para ulama dulu kayak para wali songo itu dalam menyampaikan itu lebih sederhana, tidak seperti penyampaian saya ini. Dibaca kitabnya kayak sok tahu tentang isi kitab. Wali songo dulu menyampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi saya ceritakan ke Mas Dafa. Saat saya mutolaah kitab ini tadi, jadi sebenarnya sudah berkali-kali saya mutolaah. Dan saya itu punya satu keyakinan gini. Ketika saya mengulangi mutolaah, meskipun sudah pernah berkali-kali membaca, pasti di situ akan ada satu pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah saya ketahui. Akhirnya saya mutolaah sebelum ngaji tadi dengan harapan seperti itu. Saya yakin pasti nanti akan ada ilmu baru yang sebelumnya belum saya ketahui dari pembahasan ini. Nah, akhirnya ketika saya baca terus terbesit seperti ini, kayak ya seperti kayak ada yang bisi. Itu dulu Wali Songo itu cara menyampaikannya nggak seperti ini. Baca Fathul Qorib, baca takrib, dimaknai. Karena memang ya masyarakat orang awam di waktu itu butuhnya sholat itu bagaimana caranya, wudu itu bagaimana caranya, diajari lewat akulturasi budaya. Termasuk caranya adalah Wali Songo itu lewat lir ilir. Lewat apa lir ilir. Dalam menerjemahkan toharo sesuci, itu Wali Songo cukup dengan dua kata, kanggo basuh dodo tiro. Jadi Islam itu kanggo basuh dodo tiro, untuk membersihkan jiwa dan raga manusia. Orang supaya masuk Islam. Kenapa supaya masuk Islam? Supaya untuk membersihkan jiwa raga. Nah, mumpung padang rembulan, mumpung bisa itu, mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalangan. Artinya, mumpung kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk membenahi dan membenahi kesalahan-kesalahan kita dan meningkatkan kualitas ketakwaan. Itu cara Wali Songo dakwah seperti itu. Cara menerjemahkan takrib itu lebih simpel lewat pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, sayangnya kulon itu dari sakit semua modelnya tadi. Belum kapasitasnya bisa menjelaskan seperti itu. Itu yang disebut dengan mengislamkan Jawa dan menjawakan Islam. Betul, wong Jawa itu paham Islam. Supaya gimana caranya supaya kita itu paham Islam? Tidak perlu dipaksakan kita yang digeret ke bahasa Arab. Nah, kayak saya ini kan kebalikannya. Gitu, Nah, yes, tidak apa-apa. Pokoknya kita ngaji tabarukan kali kitab. Itu cara ulama-ulama dulu seperti itu. Tidak hanya itu, banyak sekali. Terus ketika saya cerita lir ilir tadi, terus Mas dapat tanya, nah kalau usluk-usluk batok gimana Pak? Sama itu usluk-usluk bitoah. Usluk ngambau siro, usluk ngambau sapa siro. Tempuhlah perjalanan salik menjadi sang penempuh perjalanan. Caranya bagaimana? Nah, suku-suku batok ela. Dengan baca la ilaha il. Terusannya saya tidak hafal lagunya dan belum tahu artinya. Walhasil itu cara Wali Songo, cara ulama-ulama dulu seperti itu. Nah, itu yang saya maksudkan. Sebelumnya saya belum bisa terbayang itu. Kalau tahu. Dia tahu para ulama dalam menyampaikan Islam, ya baca di beberapa keterangan seperti itu lewat lagu lir ilir. Tapi untuk bisa menerapkannya, bisa nyambung dengan isi kitab ini, sebelumnya nggak kepikiran.
Nah itulah kenapa ketika kita mungkin jenengan sudah di Safina ngaji toharo, nah ini mengulang lagi toharo. Justru itu nikmatnya ilmu di situ. Semakin kita bahas, semakin ada saja hal-hal baru yang sebelumnya belum kita ketahui. Nah itu seperti itu. Paham ya? Nah kalau kita teruskan, toharoh itu di dalam kitab Al-Bajuri itu dijelaskan wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Nah itu empat itu adalah maqasidut toharoh, tujuannya toharoh. Dalam arti yang namanya toharoh yang empat itu. Nah alat untuk toharoh, untuk sesuci ada empat, yaitu satu adalah air, dua adalah batu, tiga adalah apa? Debu, gitu ya, untuk tayamum, dan empat adalah alat untuk menyamak bangkai. Ketika ada bangkai kambing atau bangkai kerbau mau diambil kulitnya, itu nanti boleh dijadikan beduk, tapi nggak boleh dimakan. Padahal kulit bangkai itu bisa, nggak apa-apa, tapi dengan cara disamak. Disamak itu ya nanti ada babnya. Itu perantara sesuci menggunakan air, menggunakan batu, menggunakan debu, dan juga alat untuk menyamak. Tapi dalam fikih madzhab lain, ini cerita saja ya, tak perlu jangan amalkan, cerita ilmu. Dan jangan diamalkan, karena belum kapasitasnya. Ini murni cerita ilmu, karena kalau jangan amalkan bahaya. Yang tidak bahaya sih sebenarnya, mau ada kitabnya kok, bisa dipertanggungjawabkan. Cuma jangan. Kita tahu orang masuk neraka itu, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min, itu kan untuk supaya disucikan, betul ya? Orang masuk neraka itu tujuannya supaya untuk disucikan. Jadi cerita dalam kitab Mizan Kubro, ada dua pembahasan di kitab itu. Ada di dua pembahasan, satu pembahasan di dua keterangan, halaman sekian, halaman sekian. Kalau orang masuk neraka itu supaya disucikan dari dosa, berarti neraka itu kan dari api, berarti api itu bisa menyucikan. Sehingga ada pandangan dalam fikih boleh sesuci dengan menggunakan api. Jadi misalkan, tapi saya tidak tahu prakteknya kayak apa. Kalau misalnya diilustrasikan, misalkan kayak sarung kena air kencing sedikit kecipratan, di pakai korek gitu, set, kering, suci. Atau mungkin ompol bayi di kasur itu, akhirnya dipanaskan pakai matahari. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi tidak usah jangan amalkan. Itu cerita mawon, cerita ilmu mawon. Artinya memang ilmu itu luas, apalagi fikih itu jelimet itu. Nah, ada hal-hal yang cukup menjadi pengetahuan, ada hal-hal yang harus diamalkan. Terus ada lagi namanya awani wal istihad, itu min wasailil wasail. Jadi wadah air, atau kita mau menggunakan air kan harus tahu suci apa enggak. Itu berarti perantaranya perantara. Nanti ada sesuci, ada makosidnya, tujuannya, berarti wudhu, mandi, tayamum, menghilangkan najis, ada alatnya, yaitu adalah air, debu, batu, dan juga menyamak itu, ada teknis dalam menggunakan. Oh ini airnya suci apa enggak, kita kira-kirakan. Oh ini wadahnya, wadah airnya. Paham ya? Pada intinya, tohara itu apa? Berarti kalau secara bahasa, dalam bahasa Arab, tohara itu adalah kebersihan. Nah, berarti kalau begitu sama persis dengan ananto fatu minal. Pernah mireng niku? Pernah dengar ananto fatu minal iman? Pernah? Ada hadisnya. Itu hadis apa? Pokoknya ada di papan tulis, di tembok-tembok, di sekolah-sekolahnya. Itu saya juga tidak tahu itu apakah itu hadis atau tidak. Tapi yang jelas ada hadis yang semakna, yang persis dengan hadis itu. Kalau anadzafatul minal iman sama, secara harfiah terjemahannya ya kebersihan sebagian dari. Yang ada hadisnya itu yang jelas ada at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bahwa kebersihan itu adalah separuh dari keimanan. Itu yang jelas ada hadisnya. Kalau anadzafatul minal iman saya kurang tahu. Dan itu ya penting saya sampaikan karena yang paling populer itu anadzafatul minal iman.
Padahal yang jelas ada dalilnya, at-tuhuru syatrul iman. Oh, niku toharoh. Ada toharoh, ada tuharoh. Kalau tuharoh dibaca domah toknya, itu air bekas sesuci. Jadi misalnya ada orang wudhu, setelah wudhu airnya dikumpulkan di ember atau di cibo. Kalau di air laut enggak. Di air bekas sesuci namanya ma'ud tuharo. Kalau kita bersuci namanya toharo. Nah, ada beberapa keterangan, salah satunya kalau tidak salah dalam kitab Takril Bajuri, itu syarahnya kitab Iqna, itu diantaranya tabarukan dengan menggunakan air bekas wudhu. Jadi air wudhu dikumpulkan dibuat obat, itu ada keterangan itu, tabarukan untuk dijadikan sebagai obat. Itu gini kitab Takril Al-Bajuri, syarah Iqna kalau tidak salah. Nah, kemudian ketika beliau ini, lanjut ya, wala makana lan ing dalam semangsane ana apa al mau banyu iku alatan dadi alat li taharati kedhe sesuci istadruta. Mongko nusuli gunem sapa al musannifu bagi musannaf li anwa ilmiyahi maring pira-pira warnane banyu faqala. Nuli dawuh sinten bagi musannaf al miyau te pira-pira banyu alati kang ya juzu kang menang ayasi tegese apa tadiru nicaken biya kelan alati kusab umiyahin pitu pira-pira banyu. Di air yang boleh, yang sah untuk sesuci itu ada 7 model. Enten ada 7 macam. Mas apa? HP-nya mas. Untuk ngecek jam. Takutnya nanti bablas sampai subuh repot. Nah, jadi air yang boleh untuk sesuci itu ada 7 model. Satu adalah ma'us samai rupane banyu langit. Anna zili tegese kang tumurun minda sangking sama bahwa utawi anda ziliku almatoru banyu udan. Pertama, air yang boleh sesuci adalah air yang turun dari langit yang disebut dengan air hujan. Nah, apa dalilnya? Yaitu dalam firman Allah Ta'ala wa anzalna minas samai ma'an tahura. Allah Ta'ala menurunkan dari langit air yang suci dan bisa untuk menyucikan. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Kalau menurut Mu'tazilah, air hujan itu dari lautan, terus ke atas menguap, ya kan? Itu doktrinasi di sekolah-sekolah formal. Akhirnya terus karena sudah keberatan turun jadi air hujan. Kalau menurut ulama ahli sunnah, enggak. Air hujan itu minal jannati. Jadi air hujan itu langsung dari surga. Itu dalam kitab tafsir Jalalain ada. Tafsir Shawi ada dalam kitab tafsir Shawi. Jadi air hujan itu air yang dari swarga. Itu versi ulama ahli sunnah yang kita anut. Kalau versi Mu'tazilah itu yang diajarkan di sekolah-sekolah itu. Ini penting karena urusannya dengan akidah. Nah, kenapa air hujan itu didahulukan di sini? Karena secara aspek sosial, secara aspek bermasyarakat, betapa pentingnya air hujan dalam sendi-sendi kehidupan. Coba kita bayangkan ada tanah gersang, tandus, berbulan-bulan nggak ada air. Bagaimana bisa kita memakmurkan masyarakat? Pertanian pasti akan kering, gak bisa ada air, ya kan? Itu betapa pentingnya air hujan dalam kehidupan kita. Nah, sayangnya banyak hutan-hutan digunduli sehingga hujan itu yang sebenarnya goisan mugisan hanian marian, yang sebenarnya hujan adalah rahmat, terus akhirnya malah justru menyebabkan terjadinya banjir, menyebabkan terjadinya tanah longsor. Itu bukan karena hujannya, tapi modifikasi cuaca, tapi karena cuacanya dimodif, apalagi teknologi itu memindah-pindahkan hujan pakai teknologi, hutan-hutan digunduli, akhirnya menyebabkan banjir, tanah longsor. Sebenarnya
sangat urgent, sangat penting air hujan itu bagi kehidupan kita. Dan saya itu pernah ngobrol dengan seseorang yang pada intinya saya itu disuruh mencari ilmu sebanyak-banyaknya, seperti air tawar, ya air hujan, air tawar. Nah, air itu untuk apa? Yang banyak untuk bikin kopi. Nah, kopi pakai air tawar, gitu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diunjuk. Untuk menyirami kembang, untuk apa? Kolam ikan, untuk lain sebagainya, untuk merebus sarimi, gitu. Nah, sangat banyak. Demikian pula kita dalam mencari ilmu yang kita baca takrib, fikih, tapi coba kita memahami dari aspek sosial, dari aspek tauhidnya, dari nilai hikmah tasyreknya, sehingga ya harus pelan-pelan dalam memahami seperti ini. Dan karena kita sendiri mungkin, kalau saya pribadi itu ya tidak bisa menjamin apa yang saya sampaikan semuanya terserap langsung paham, sehingga alangkah baiknya kita posting di YouTube. Jadi suatu saat ketika ingin menyimak lagi itu ada videonya. Nek pengen nyimak mana gitu loh. Gitu nggih. Salam Nabi Muhammad. Nah, air yang bisa digunakan sesuci itu pertama adalah air dari langit atau air hujan. Nah, itu terjadi perbedaan antara ulama ahli sunnah dan mu'tazilah dalam hal kenapa kok air hujan. Kira-kira kalau jenengan ditanya kenapa kok air kenapa kok sesuci itu pakai air, kok nggak pakai selainnya air? Adapun kayak debu, batu itu kan ya salah satu macamnya. Itu karena kalau kita melihat secara fikih, sebenarnya ini contoh hukum yang dogmatis. Dogmatis itu ya ta'abudi. Ta'abudi itu layuk qalu maknahu. Layuk qalu maknahu itu hukum yang tidak perlu kita cari alasan logikanya. Pokok dari sananya gitu. Nek cara Jawane omah genteng saponono abot genteng lakonono. Pokok disuruh sholat ya sholat. Gak usah tanya apakah sholat itu karena apa. Nah, sama, kenapa kok harus pakai air? Ya pokoknya dari sononya seperti itu. Tapi ada yang menjelaskan, oh itu ada alasannya. Karena kalau air itu hawalato fawarrikoh alati latu jatuh finguirihi. Itu ada kelembutan dan kelenturan. Ya bentuknya seperti itu. Itu tidak sama, minyak tidak sama. Minyak goreng atau apa itu tidak sama dengan air. Kandungannya tidak sama. Ada yang mengalasi karena itu, sehingga air itu layak digunakan untuk sesuci. Itu yang pertama, air hujan. Betapa pentingnya air hujan dalam kehidupan kita. Bisa dibayangkan 3 tahun. Jangan 3 tahun lah, 1 tahun nggak ada hujan. Terus tanah-tanah menjadi tandus kering. Itu petani banyak yang nggak gagal panen. Kalau gagal panen, kira-kira yang terkena dampaknya itu apakah hanya petani? Enggak. Orang-orang butuh makanan, butuh lain sebagainya. MBG gitu. Nah, beras akhirnya mahal dan lain sebagainya. Itu baru dalam pertanian, belum perkebunan dan lain sebagainya, belum peternakan. Itulah kenapa secara hikmah air hujan disebutkan pertama kali dalam pembahasan ini. Nah, yang kedua adalah wamaul bahri lan banyu segoro. Wamaul bahri lan banyu segoro. Ai al milhu tegese banyu kang ai al milhi tegese banyu asin. Yang kedua adalah air laut, air yang rasanya asin. Itu disebutkan kedua kali. Kenapa kok air laut disebutkan kedua kali? Ya sama. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu negara maritim, negara yang lautan dan daratan itu lebih luas lautan. Itu artinya karena betapa hebatnya lautan dalam menyuplai protein bagi manusia. Ikannya, udangnya, cumi-cuminya. Ikan itu bermacam-macam. Ada ikan tongkol, ada ikan tuna, ada apa lagi? Banyak ya.
Nah, itu kekayaan alamnya dalam dunia maritim, dalam perlautan itu bisa menghidupi banyak masyarakat. Jangankan ikannya, jangankan cumi-cuminya, jangankan kepitingnya, airnya saja itu menjadi sumber penghasilan utama di daerah-daerah pesisir dengan cara dibuat sebagai garam. Nah, semacam inilah ini keluar dari fikih ya, ini keluar dari fikih. Ya kita kalau hanya di fikih itu nanti kurang luas. Nah, ini secara hikmahnya begitu. Kenapa kok air laut disebutkan yang kedua? Itu karena banyaknya hal-hal yang bisa diraih dari air yang ada di laut. Ya itu, belum lagi wisatanya. Pantai, sudah pernah ke pantai belum? Pantai mana? Pantai terbaik di dunia itu yang nomor 1 itu adalah, ada yang tahu? Ada ya, mana? Pantai terbaik nomor 1 mana? Pantai yang terbaik nomor 1 versi saya, tapi ya, karena versi orang beda-beda, ada yang nyebut Lombok, ada yang nyebut. Versi saya yang terbaik nomor 1 itu di Karimun Jawa. Karimun Jawa, tahu Karimun Jawa? Daerah mana? Nah, daerah Jepara. Karimun Jawa itu Jepara. Jadi Jepara kalau dari tempat saya itu 5 jam naik kapal. Jadi itu di Jepara, cuma harus nyabrang tengah laut 5 jam. Saya pernah ke situ waktu bulan Ramadan, ke safari ngaji di situ dengan masyarakat situ. Nah, sebelum Ramadan ya diajak itu, jadi tahu lah keindahan alamnya. Dan memang wisata seperti itu ya diperlukan, dianggap penting. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya suruh jadi pelesiar. Wisata-wisata tempat situs bersejarah itu juga dianjurkan. Oke, itu yang nomor 2 adalah air laut. Nah, bagaimana hukumnya bersuci menggunakan air laut? Ya, kalau kita melihat secara fikih, pada dasarnya boleh bersuci menggunakan air laut, boleh. Hanya saja kita sebagai orang daratan, orang yang jauh dari laut, itu kalau bahaya menggunakan air laut, bisa makruh hukumnya. Bersuci menggunakan air laut. Mending bawa air ini, bawa untuk sesuci nggak apa-apa. Itu seperti itu. Nah, kalau diteruskan, sebenarnya kalau sampai itu membahayakan, benar-benar membahayakan, itu malah haram. Tidak boleh bersuci menggunakan air laut. Itu yang kedua. Nah, terus beberapa hari yang lalu saya itu bikin video ngaji dengan Gustafa. Bikin video, saya posting di TikTok, di Instagram. Itu penontonnya sudah puluhan ribu. Saya dihujat habis-habisan gara-gara saya menjelaskan keterangan ini di kitab ini. Saya bacakan ya. Wa kana al-bahrul muhit hulwan ila an qala Allah Ta'ala lil ardi. Dulu lautan itu tawar. Dulu lautan itu airnya tawar. Dulu ya. Sampai Allah Ta'ala berkata kepada bumi, iblai ma'aki. Jadi kalau jangkep ayat, kalau lengkapnya ayat itu wakila ya ardu iblai ma'aki. Jadi bumi disuruh menelan airnya oleh Allah Ta'ala. Fataha so'anibtila'il ardi. Lah bumi tidak mau menelan air itu. Akhirnya dijadikan asin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menceritakan itu karena Nabi Sulaiman pengen sedekah kepada seluruh manusia, seluruh zaman. Akhirnya yang asana tawar jadikan asin. Ada yang menceritakan seperti itu. Karena dengan asin bisa jadi mata pencarian dan seterusnya. Tapi kalau versi di kitab ini itu begitu. Kenapa kok air laut itu asin? Pernah nggak jenengan menganalisis? Kalau di IPA karena ada kandungan garam. Ya itu yang ditanyakan, kenapa ada kandungan garam? Itu saya dihujat banyak orang karena dianggap bertentangan dengan IPA. Kalau dalam IPA ya karena ada kandungan garam, kandungan ini, kandungan itu. Justru itu yang saya tanyakan, kenapa ada kandungan itu? Nah, ini dibahas di sini. Karena Allah Ta'ala pernah memerintahkan bumi untuk menelan airnya. Nah, bumi tidak mau. Akhirnya dijadikan asin oleh Allah Ta'ala. Terus logikanya di mana kok dijadikan asin?
Ya tidak perlu logika. Innallaha ala kulli syai'in. Jangankan menjadikan air sebagai asin, dijadikan pedas pun ya, kira-kira air laut dijadikan pedas oleh Allah Ta'ala bisa enggak? Ya bisa-bisa saja. Nah itu loh yang mau saya sampaikan itu. Justru supaya viral, supaya orang terjadi pro kontra, terus akhirnya dia mencari sirinya. Apa sirinya saya menyampaikan itu? Apa rahasianya? Rahasianya adalah menanamkan fondasi tauhid, bahwa jangankan menjadikan asin, lu seandainya dibuat pedas, dibuat kecut, dibuat masam, ya gampang bagi Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in. Inilah kita ngaji takrib, ngaji Fathul Qorib seperti itu. Jadi tidak hanya mengupas dari aspek penjelasan secara dzahiriyah, tapi kita coba membedah apa makna-makna isyari, mana-mana isyarah dalam kitab ini. Melalui teks ma'us sama, air hujan, ada isyarah betapa pentingnya air hujan dalam sendi kehidupan. Melalui teks ma'ul bahri, betapa pentingnya kita menjaga ekosistem laut, ekosistem lingkungan. Itu seperti itu. Paham ya? Jadi kenapa kok air laut asin? Itu karena fata'asu anibtilail ardi. Karena ya disuruh menelan airnya tidak mau bumi. Nah kenapa kok bumi nggak mau? Ya tidak tahu, nggak dijelaskan di sini. Ini kan saya fair kan, karena memang nggak dijelaskan di sini. Dan ini saya baca di beberapa kitab itu tidak nemu, belum nemu lah. Ya yang saya temukan ya di kitab ini. Dan artinya Imam Bajuri itu ulama ahli fikih. Nah kalau ulama ahli fikih itu mestinya kan bukan bidangnya kalau bicara tentang IPA. Tetapi kita sebagai seorang santri itu cara berpikirnya beda dengan orang-orang luar. Kalau orang-orang luar sana yang tidak pernah ngaji, ya menyalahkan. Itu wali fikih, bidangnya bukan di IPA. Nah kalau kita husnudon, beliau dalam menjelaskan seperti ini mestinya sudah diangen-angen, sudah dipikirkan matang-matang. Dan kemungkinan, kalau ini saya tidak memastikan, kemungkinan ya ada konsultannya, ada orang yang ahli di bidang ini terus menjelaskan. Atau dalam bahasa lain, barangkali karena ilham atau karena apa sehingga bisa menjelaskan. Intinya nggak mungkin sembrono lah, nggak mungkin sembrono. Dan ini ya secara menurut saya ya ilmiah saja, ya fair saja, karena tadi itu apa yang tidak mungkin ketika Allah Ta'ala menghendaki air yang asalnya tawar jadi asin, mau dibuat pahit aja bisa. Jadi sekarang kalau secara logika namanya tumbuhan itu ya aja begitu bentuknya, tapi buah yang dihasilkan ada yang manis kayak anggur, kayak apel manis gak sih? Nah, kayak durian manis. Ada yang pahit, pare, apalagi mauni, pahit-pahit kan? Itu orang nggak iskal, nggak janggal, nggak ingkar, nggak menyalahkan. Tapi dalam hal ini orang menyalahkan, itu kan lucu kan? Gitu ya? Menganggap ini nggak masuk akal, ya kan? Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan pare pahit, menjadikan apalagi mauni menjadi pahit, terus apa lagi? Pare, mauni, sing pahit-pahit, no. Daun singkong pahit, daun kates ya yang pahit. Daun kates itu ya kalau secara ilmu IPA ya ada disiplin ilmunya. Oh ini ada kandungan ini. Tapi kenapa ada kandungan itu? Ya terserah Allah. Innallaha ala kulli syai'in. Paham ya? Nah itu yang paling penting saya sampaikan. Bukan berarti saya ingin membela diri. Saya sudah dibela ulama, tidak perlu membela diri. Memang ada artinya saya menyampaikan itu ada pertanggungjawaban secara ilmiah. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan air sungai al khulwi tegese banyu kang tawar, wa maul biri lan banyu sumur, wa maul aini lan banyu sumberan, wa maul salji lan banyu salju, wa maul baroti lan banyu adem. Air selanjutnya itu adalah air sungai, kemudian selanjutnya adalah air sumur, kemudian selanjutnya adalah air yang bisa sesuci itu gunakan suci adalah air sumberan, mata air salju, dan air yang dingin. Nah, terus ada pembahasan juga dalam kitab Al-Bajuri itu dijelaskan yang namanya air sumur itu mencakup
sumur yang ada di daerah sana, daerah Timur Tengah. Fayashmalu kulabirin wa in kuriya istiqmalu ma'iha. Semua sumur itu masuk, meskipun makro digunakan. Dicontohkan seperti ka'abiyari ardi samud. Fa'inau yukrohu istiqmalu ma'iha. Menggunakan air yang ada di sumurnya tanah samud. Tanah samud itu ya kaumnya Nabi Lut itu makro digunakan. Itu makro digunakan karena penduduknya itu maghdubun ala ahliha, dimurkai. Jadi makro hukumnya sesuci menggunakan air yang di sana. Meskipun kita sendiri juga belum pernah dan nggak ingin pernah, nggak pernah ingin deh kualik ya. Tapi ya ini cerita ilmu kan, kita ngaji itu kan keterangan-keterangan itu kita sampaikan, membuka cakrawala wawasan kita. Kecuali bi'run naqah, ada sumber namanya bi'run naqah, kalau itu nggak apa-apa, nggak makruh. Begitu pula air yang ada di kota kaumnya Lut, Babil, Harut, Barhut yang ada di tanah Yaman, termasuk Bi'ru Darwan atau sumber Darwan, itu adalah sumber yang Rasulullah itu disihir. Rasulullah itu pernah disihir, rambutnya diambil, ditaruh di sumur ini, Bi'ru Darwan namanya. Itu makruh untuk digunakan sesuci. Paham ya? Nah, kemudian kalau diteruskan tidak hanya airnya tapi debunya. Wa mislul miyah at-turab fi tayammumi wa kulli ma yata'allaqu bi baladihim. Di semua yang ada di negara itu, di daerah itu, tempat-tempat yang sudah disebutkan itu juga berlaku hukum yang sama. Nah, terus pertanyaannya, kira-kira sesuci menggunakan air zam-zam itu boleh tidak? Jadi bersuci menggunakan air zam-zam boleh. Untuk wudhu angsal. Untuk wudhu, untuk menghilangkan najis kira-kira angsal betul. Kalau di sana dipraktekkan betul. Oh, kalau penggunaannya itu secara praktek dibebaskan selama masih di sana atau dibatasi? Kalau untuk di sananya, kalau ke Indonesia kan dibatasi. Oh, bebas mau. Oh, boleh bebas ya. Nah, itu dibahas di sini. Wa amma bi'ru zamzam fal mu'tamad annahu la yukrahu isti'malu ma'iha walau fi izalati najasati lakinnahu khilaful aula. Jadi menurut pendapat yang bisa dibuat pijakan, pendapat yang bisa diamalkan, itu tidak makruh menggunakan air zam-zam untuk sesuci. Hanya khilaful aula. Khilaful aula itu ya kurang baik, tapi tidak sampai makruh apalagi haram. Meskipun itu sesucinya menghilangkan najis. Nah, itu seperti itu. Wajah zama ba'du bihormati dhaifun bal syadun. Ada sebagian ulama yang itu tidak boleh menghilangkan najis pakai air zam-zam, haram. Tapi itu pendapat yang lemah, pendapat yang syad. Syad itu pendapat yang keluar dari mayoritas pendapat ulama. Termasuk juga air yang bersumber dari jarinya Rasulullah. Wa mislu ma'i zamzam al-ma'u an-nabi'u min baini asabi'i sallallahu alaihi wasallam. Fastimalu fi izalatin najasah khilaful aula. Jadi air zam-zam yang nyumber dari jari-jari Rasulullah itu digunakan menghilangkan najis, hukumnya khilaful aula, ya kurang bagus. Zaman dulu kan ada kan Rasulullah itu bisa mengeluarkan air dari jarinya. Itu contoh mukjizat yang lebih hebat dari mukjizatnya Nabi Soleh. Nah, Nabi Soleh itu kan Nabi Soleh, Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kan memukulkan tongkatnya terus keluar air. Itu air dari batu. Jadi kalah hebat dengan mukjizatnya Rasulullah. Pokoknya mukjizatnya Rasulullah itu top semua. Lebih hebat semua. Okay. Nah, kalau di sini dijelaskan kurang baik seandainya dipraktekkan. Balqola badum yang bagi ayukola bil karoha fi li syarafi. Ada sebagian ulama yang mengatakan seharusnya makruh sesuci menggunakan air yang dari jari Rasulullah. Adalah Nabi Muhammad. Nah, kemudian
Wa yujma'u lan den kumpulake apa hadis, wa yujma'u lan ngumpulake hadis sab'ata ing ikilah perkara pitu apa kauluka ucapan sira rupane ma perkara nazala kang tumurun apa ma minas sami saking langit au napa utawa cukul apa ma minal ardi saking bumi ala ayu sifat ing atase dine sifat kanat tinemu apa ma min asli ilqati saking asal kedadian. Kesimpulan dari 7 itu adalah semua air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi maka sah atau boleh untuk digunakan bersuci apapun bentuknya. Misalnya ada air warnanya hijau, ya tidak apa-apa kalau memang hijaunya air itu dari asalnya, bukan karena tercampuri keceren atau sapi tank, warna hijau atau berwarna kuning atau berwarna ungu atau berwarna apa terserah. Kalau memang itu asli air. Nah, yang perlu saya sampaikan ada perbedaan air dengan cair. Air dengan cair itu beda. Sesuatu yang cair belum tentu air. Kelapa itu ada sesuatu yang cair di dalamnya, itu bukan air. Tebu itu cair. Tebu itu kalau diperes jadi es tebu itu bukan air, tapi sesuatu yang cair. Air itu ya yang seperti ini asli air. Jadi ya air cuma kecampuran. Beda dengan tebu, beda dengan melon, beda dengan anggur, beda dengan apa lagi? Semangka itu kalau diperes bukan air, namanya cair. Jadi ada seperti itu. Nah, cair itu dalam bahasa Arab namanya ma'a. Itu pembagian air yang nantinya bisa digunakan untuk sesuci. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu nanti ada pembagian air yang dibagi menjadi 4. Itu dari sudut pandang lain. Dari sudut pandang lain ada yang suci bisa untuk menyucikan tidak makruh, ada yang suci bisa menyucikan tapi makruh, ada yang suci tapi tidak bisa menyucikan, ada yang tidak suci sama sekali dan tidak bisa menyucikan, ada lagi yang suci menyucikan tapi haram digunakan. Ada 5 pembagian. Itu nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Terutama yang bahas air yang suci bisa menyucikan tapi makruh, itu kaitannya dengan medis. Nanti akan bicara tentang kalau saya ingat ya, insya Allah saya ingat-ingat lah. Itu nanti kaitannya dengan medis, dengan ilmu kedokteran. Kalau ilmu kedokteran itu kalau dalam kitab yang pernah saya baca itu, kalau yang salaf, yang versi herbal itu ada namanya kitab Tibun Nabawi, ada kitab namanya Al-Ashab, ada kitab namanya Mutasar Imam Suwaidi. Jadi saya dulu pernah baca kitab-kitab yang membahas tentang kedokteran. Di konsep kesehatan bagaimana, konsep pengobatan bagaimana. Di samping juga ada pengobatan konvensional ya, pakai obat-obatan itu kimia. Di samping juga ada Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi, ada pengobatan herbal, ada pengobatan konvensional. Ya pernah sedikit-sedikit membaca lah, tapi bukan ahlinya saya menjelaskan itu. Jadi nanti coba kita telaah bareng-bareng. Oke, wallahu a'lam bis. Jadi untuk pertemuan selanjutnya niku sumal miyahu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.